telah datang peringatan kepada kalian. Maksudnya, dengan melihat di sekeliling kita, keluarga kita yang justru mati sebelum kita, entah paman kita meninggal dunia, bibi kita atau saudara kita atau tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita yang tahun kemarin masih ngobrol, masih ngeteh dengan kita, tahun ini sudah innalillah wa inna ilaihi roji'un. Mereka kembali duluan menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahum yastorikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penduduk neraka itu akan berteriak-teriak dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Rob, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang dulu kami lalai melakukannya. Jadi ikhwata, mereka minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, dan mereka janji akan bertaubat, akan melakukan amalan yang soleh. Tetapi apakah Allah kabulkan? Mustahil Allah kabulkan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah kami telah berikan usia yang panjang kepadamu untuk berfikir? Dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Waja'akumun nadhir. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tidak memanfaatkan umur yang kukasih, dan kalian tidak sambut peringatan itu. Maka Allah katakan, fazuku fama lidzolimina min nasir. Sekarang rasakan oleh kalian, dan bagi orang zolim itu satu penolong pun tidak ada. Ikhwata, para ulama tafsir mengatakan, ketika bicara soal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadhir, bukankah aku telah berikan usia yang panjang kepadamu? Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi ada dua penafsiran para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Masruq, seorang ahli tafsir juga. Kalimat awalam nu'ammirkum itu artinya usia 40 tahun. Apabila salah seorang di antara kalian memiliki usia 40 tahun, maka bersiap-siaplah kalian menghadap Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini disebutkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar adalah qala situna sanatan, maksudnya 60 tahun. Jadi ada yang mentafsirkan 40 tahun, ada yang mentafsirkan 60 tahun. Inilah usia rentan-rentannya, di mana orang itu kalau mendapatkan hidayah di usia-usia ini, maka akan memuluskan perjalanan hidupnya. Tapi kalau tidak dapat taufik, maka akan menyulitkan perjalanan hidupnya. Karena ada hadis begini, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, Allah sudah tidak memberikan uzur. Artinya Allah sudah cabut uzur dia apabila orang itu sudah diakhirkan usianya sampai 60 tahun. Berarti tidak ada hujah lagi bagi dia di hadapan Allah. Kalau di usia 60 tahun kok tidak bertaubat, ini kan bahaya. Artinya kalau kita memahami hadis ini, berarti di bawah 60 tahun itu masih ada alasan. Tapi kalau di usia 60 tahun kok tidak bertaubat, itu tidak ada alasan bagi dia. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sitin ila sab'in, bahwa usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya umur 60 tahun itu sudah disebut di situ. Kalau di antara kalian ada yang 60 tahun, berarti sisanya tinggal 10 tahun saja. Karena sudah lewat kepada kalian ini 50 tahun lebih. Pertanyaannya, setelah baligh,
Usia 15 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan 9 tahun. Artinya sudah diberikan taklif hukum untuk beribadah. Kemudian sampai usia 50 sampai 60 tahun kok tidak dimanfaatkan usia yang panjang itu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan Allah tidak akan mengambil uzurnya lagi. Orang seperti ini sudah tidak punya uzur lagi kalau seandainya di usia 60 tahun dia tidak berubah. Dari sini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kata Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau memberikan catatan kepada hadis ini, maka sudah selayaknya, kata beliau, di usia 60 tahun itu sudah terputus uzurnya amamallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sampai kemudian tidak bertaubat dan dia masih bergelimang di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, berarti apa? Siap-siap saja tempat duduknya di neraka. Ikhwata, di usia 40 tahun itu, apalagi 60 tahun, nikmat Allah itu kan hampir semuanya sudah rampung, sudah hampir sempurna. Karena di usia 40 sampai 60 tahun itu, rata-rata sudah punya pasangan, punya istri, kemudian punya anak, kemudian sebagian mereka punya cucu, sebagian mereka punya pekerjaan, sudah punya rumah, sudah punya kawan banyak, dan begitu seterusnya. Artinya Allah hanya menuntut syukurnya dia kepada Allah, itu saja. Lah para ulama tafsir ketika memberikan alasan kenapa di usia 40 sampai 60 tahun itu kalau tidak bertaubat kok rasanya kebangetan bahasa kitanya. Karena ikhwata, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan waja'akumun nazir, karena telah datang kepada kalian nazir. Nazir itu artinya peringatan. Apa yang dimaksud peringatan di sini? Ada 6 tafsir para ulama yang dimaksud peringatan ini. Kenapa kok usia 40 tahun sampai 60 tahun itu dibidik dalam ayat ini? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Yang pertama kata ulama, 1. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, pemberi kabar gembira dan peringatan, dan juga sebagai da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izinnya, dan juga sebagai penerang dan pelita bagi umatnya. Alhamdulillah, Nabi sudah diutus kepada kita, dan dialah Nabi akhir zaman. Sehingga tidak ada alasan setelah diutusnya Nabi kepada kita, kok kita tidak memanfaatkan usia kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim. Maksud peringatan itu artinya Al-Quran. Alhamdulillah ikhwata, Quran sekarang dimudahkan. Di mana-mana ada Quran, di masjid ada Quran, di aplikasi handphone ada Quran, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membaca Al-Quran, karena Quran sebagai petunjuk kita sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, yang dimaksud peringatan itu adalah usia 40 atau usia 60. Kenapa usia 40 sampai 60 tahun dijadikan peringatan? Karena Nabi sudah mengatakan umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya, kalau kalian punya usia 40 tahun sekarang, berarti sisanya kan 30 tahun. Artinya separuh lebih sudah kita lewati umur kita. Itu pun kalau Allah berikan kita usia 70 tahun. Kalau di bawah itu, maka persiapkanlah bekal untuk kembali. Kita tak pernah tahu sampai umur berapa kita hidup di dunia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika usia kita ini makin sedikit, tentunya kita berpikir ulang, waktu ini jangan digunakan lagi untuk bermaksiat, perbanyak ibadah. Rasul sudah katakan umur umatnya sekitar 60-70 tahun. Kalau sekarang sudah 40 tahun, tentu kita akan cerdas memilih amalan-amalan yang bermanfaat, karena waktu kita ini sedikit masalahnya. Nah, inilah yang dimaksud nazir di sini, artinya peringatan usia 40-60 tahun. Kemudian yang keempat, maksudnya waja'akumun nazir, telah datang peringatan kepada kalian, artinya as-sayyid. Ini artinya uban di kepala. Nanti kita akan bahas lengkapnya tentang uban di kepala, insya Allah. Ikhwata, ada sebuah kisah ketika malaikat maut datang kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Kemudian Yakub mengatakan, kenapa engkau tidak datang membawa alamat kepadaku, wahai malakul maut? Kata malakul maut, sudah aku berikan alamat kepadamu, katanya. Salah satunya, malaikat maut mengingatkan soal rambut di kepala Yakub. Bukankah rambutmu sudah beruban
setelah sebelumnya rambutmu hitam. Jadi, uban ini juga salah satu tanda-tanda dekatnya kita dengan kematian. Makanya para ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, As-sayibu nazirul mauti. Uban di kepala itu peringatan akan dekatnya kematian. Kemudian juga dikatakan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Ibnu Qutaibah menceritakan tentang Iyas ibn Qatadah. Jadi Ilyas ini suatu hari dia ngaca, rupanya nampak ada beberapa helai di atas kepalanya rambut uban. Fakola, maka dia mengatakan, Arol mauta yatlubuni. Aku sudah melihat kematian sedang mengincarku, katanya. Jadi akhwata, begitulah ulama terdahulu. Kemudian Qais ibn Asim rahimahullah ta'ala dia mengatakan, As-sayyibu khitamul maniyati. Ingat bahwa uban itu bisa menghancurkan angan-angan. Tidak bisa lagi panjang-panjang angan-angannya, karena dekat lagi mau mati masalahnya. Apa yang mau diangan-angankan? Dan yang lain mengatakan bahwa as-sayyibu awal marohilil maut. Justru rambut putih itu awal tingkatan orang itu sudah dekat ajalnya. Maka penafsiran yang keempat, maksudnya nazir di sini artinya rambut yang beruban. Kemudian yang kelima, penafsiran para ulama mengatakan al-musibatu, banyaknya musibah, karena biasanya usia 40 tahun sampai 60 tahun itu sudah terlampau banyak, bahasa kitanya makan asam garam. Sudah macam-macam musibah dia lewati itu, biasanya seperti itu. Apalagi kalau sudah 60 tahun, itu kan sudah macam-macam musibah dilewati sama dia. Kalau anak-anak muda kena musibah, langsung stres mereka. Tidak bisa menghadapi masalah, tidak bisa menghadapi musibah. Tapi kalau orang tua sudah banyak musibah terlewatkan kepada dia, artinya apa? Tinggal menunggu kematian saja. Ini juga yang kelima, penafsiran para ulama ketika menafsiran kalimat nazir. Kemudian yang keenam ikhwata, dan yang terakhir adalah mautul aqorib. Telah datang peringatan kepada kalian. Maksudnya, dengan melihat di sekeliling kita, keluarga kita yang justru mati sebelum kita, entah paman kita meninggal dunia, bibi kita atau saudara kita atau tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita yang tahun kemarin masih ngobrol, masih ngeteh dengan kita, tahun ini sudah innalillah wa inna ilaihi roji'un. Mereka kembali duluan menghadap Allah. Ikhwata, harusnya dengan banyaknya kematian orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai dari kita ini, yang lebih dahulu menemui kematian, harusnya itu jadi peringatan bahwa kita pun akan sama menyusul mereka. Itulah Allah mengingatkan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku berikan usia yang panjang kepadamu? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60. Dan telah datang peringatan kepada kalian, datang Nabi, datang Al-Quran, datang uban, datang musibah, datang kematian-kematian di sekitar kamu. Kok tidak juga kalian bertaubat? Gitu maksudnya. Kematianmu sudah dekat, itu harusnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah azza wa jal, inilah makanya kenapa kemudian kalau kita lihat para ulama terdahulu seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sampai beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Ibnu Mas'ud, dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari dalam hidupku. Amalanku tidak bertambah sementara usiaku semakin berkurang. Itu Ibnu Mas'ud sangat menyesal dengan penyesalan yang dalam. Kenapa demikian? Karena urusan dunia itu bisalah kita cari. Umpamanya hari ini ada peluang kalian akan dapat 10 juta umpamanya. Tiba-tiba gagal. Bisa kita cari besok atau lusa 10 juta. Kalau urusan dunia bisa kita cari. Tapi kalau amal soleh tidak bisa. Kalau seandainya hari kemarin kita luput dari pahala sholat, luput dari pahala puasa, itu tidak mungkin dikejar. Karena itu sudah berlalu. Kalaupun seandainya kita kemudian mengambil amalan itu, ya amalan yang baru. Tidak mungkin dikejar lagi amalan yang sudah lewat.
Makanya dari sini, kenapa para ulama terdahulu mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu kita, terutama di usia-usia senja, di usia-usia 60, di usia-usia 50, di usia-usia 40. Di usia ini sudah harus berhati-hati. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ingat kita ini akan mati dan kita akan dibangkitkan. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, kalau usia itu sudah di atas 40 tahun, harusnya banyak-banyak duduk di masjid. Itu kata beliau, harus banyak-banyak duduk di masjid, terutama yang 60 tahun ke atas. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Tapi ikhwata, kadang-kadang kita ini kasihan juga orang-orang tua yang usianya sudah 60 tahun. Kadang-kadang anaknya pula tak tahu diri, kurang beradab sama orang tuanya, disuruh ngerawat cucunya. Harusnya kita anak yang soleh dan soleha, janganlah disibukkan orang tua kita itu dengan cucu kita. Sesayang apapun mereka, bagaimanapun kita dan anak kita itu tidak akan bisa menolong orang tua kita ikhwata. Sekarang kakek, nenek sayang dengan cucu kita, dihabiskan waktu-waktunya untuk merawat cucu kita. Pertanyaannya, apakah cucu kita bisa menyelamatkan kakek kita kalau masuk neraka? Kan tidak. Mereka itu punya kesempatan sedikit, mereka akan mati. Harusnya anak yang baik itu, arahkanlah kakek neneknya itu disuruh banyak berzikir, banyak bertasbih, tinggal di masjid, hadir di majelis taklim. Jadi tidak usah lagi disuguhkan dengan perkara-perkara keluarga, karena mereka itu usianya tinggal sedikit. Ikhwata, maka berhati-hatilah kalau sudah usia 40 sampai 70 tahun itu. Apalagi ada ayat yang mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana orang tua, maksudnya terutama ibu lah yang melahirkan kita, bagaimana ibu kita ketika mengandung kita lemah di atas kelemahan, dan begitu seterusnya. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, hatta idza balagha arba'ina sanatan, sehingga apabila seseorang itu sudah sampai usia 40 tahun, apa yang harus dia lakukan? Di sini Allah mengatakan, ya Rob, berilah kepadaku kekuatan agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Allah ingatkan untuk usia 40 tahun itu sampai ke atas supaya memperbanyak syukur nikmat. Apa rukun syukur itu? Mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, belanjakan nikmat itu di jalan Allah. Jadi, usia yang sudah sampai 40 tahun itu gunakanlah di jalan Allah. Harta yang diperoleh itu gunakan di jalan Allah, dan waktu yang tersisa dari tenaga kita itu gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya kalau sudah 40 tahun, apalagi kalau sudah 60 tahun. Tadi saya katakan di awal mukadimah, tidak ada uzur bagi umur 60 tahun kok tidak bertaubat. Tidak ada uzur lagi. Kata Rasul, Allah tidak kasih uzur sama sekali, sehingga kalau dia tidak bertaubat, dipastikan masuk neraka. Seperti itu maksudnya. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.